Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 6 kelas Agroteknologi 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang macam-macam kemasan serta fungsinya sebagai pemenuhan nilai mata kuliah Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa kemasan itu sendiri. Jadi, kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun yang tidak bersentuhan langsung. Jadi, pada dasarnya peran utama kemasan dalam industri pangan adalah untuk melindungi produk dari kontaminasi luar, termasuk menjamin keamanan pangan, memelihara kualitas, dan meningkatkan masa simpan. Kemasan harus dapat melindungi pangan dari pengaruh lingkungan seperti cahaya, oksigen, kelembapan, mikroorganisme, serangga, debu, emisi gas, tekanan, dan lain-lain. Perkembangan industri makanan dan minuman yang pesat itu mendorong munculnya beragam jenis kemasan dengan bahan dan desain yang semakin inovatif. Selanjutnya, macam-macam kemasan. Yang pertama, kemasan berdasarkan bahan kemasannya. Itu yang pertama ada kemasan plastik. Kemasan plastik adalah salah satu jenis kemasan paling umum digunakan karena ringan, tahan air, dan dapat didaur ulang. Botol air minum, wadah makanan, dan kemasan makanan ringan sering menggunakan bahan plastik. Akan tetapi, bahan yang tidak ramah lingkungan dan masalah daur ulang plastik menjadi perhatian yang semakin mendesak pada era sekarang ini. Berikutnya, kemasan kertas dan karton. Kemasan kertas dan karton menjadi pilihan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan plastik. Kotak kemasan, tas kertas, dan kemasan produk lainnya terbuat dari bahan ini. Selain itu, kemasan kertas dapat memberikan tampilan yang lebih alami dan organik yang menciptakan kesan ramah lingkungan. Kemasan kaca. Kemasan kaca memberikan tampilan premium dan menjaga kualitas produk dengan baik. Botol minuman, toples makanan, dan wadah kosmetik sering menggunakan kemasan kaca. Kelemahan utamanya adalah berat dan risiko pecah, namun kelebihannya dapat didaur ulang yang menjadikannya pilihan yang lebih baik. Kemasan aluminium. Kemasan aluminium dikenal karena sifatnya yang ringan, tahan korrosis, dan dapat didaur ulang dengan baik. Kaleng minuman dan wadah makanan adalah contoh kemasan aluminium. Keunggulannya dapat melindungi produk dari cahaya, oksigen, dan kelembapan yang menjadikannya populer di berbagai industri. Kemasan kayu. Kemasan kayu merupakan kemasan yang sudah sangat lama, namun penggunaannya semakin lama juga semakin meningkat. Masalah yang dihadapi pada kemasan ini adalah penggunaan kayu dengan cara menebang pohon di hutan. Saat ini, hutan di dunia terdiri dari 30% dari total permukaan bumi. Seandainya penggunaan kemasan kayu yang terus-menerus dan bertahun-tahun tanpa penanaman kembali tanaman kayu akan menjadi masalah yang sangat prihatin di masa yang akan datang. B. Berdasarkan struktur isi. Jenis kemasan berdasarkan struktur isi dibagi menjadi 3. Yang pertama, kemasan primer. Kemasan primer adalah lapisan langsung yang menyentuh produk itu sendiri. Tujuannya adalah melindungi produk dari kerusakan fisik, kontaminasi, atau pengaruh lingkungan seperti cahaya dan udara. Contoh kemasan primer adalah botol plastik, kaleng, atau kemasan blister yang memberikan perlindungan fisik secara langsung. Yang kedua, kemasan sekunder. Kemasan sekunder mengelilingi kemasan primer dan memberikan perlindungan tambahan. Selain itu, kemasan sekunder dapat berfungsi sebagai media promosi dan branding. Kotak karton yang membungkus beberapa produk kecil atau kantong kertas yang berisi beberapa unit produk adalah contoh kemasan sekunder yang umum digunakan. Yang ketiga adalah kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan yang digunakan untuk mengumpulkan beberapa kemasan sekunder menjadi satu kesatuan. Biasanya, kemasan ini dirancang untuk memudahkan distribusi dan penyimpanan. Palet atau wadah besar yang berisi sejumlah kotak kemasan sekunder adalah contoh kemasan tersier.
Yang berikutnya berdasarkan frekuensi pemakaian. Yang pertama, disposable. Kemasan disposable adalah kemasan yang hanya untuk sekali pakai lalu dibuang. Contoh kemasan disposable adalah bungkusan daun pisang dan wadah plastik. Yang kedua, multi-trip. Kemasan multi-trip adalah kemasan yang bisa digunakan berkali-kali oleh konsumen, bahkan konsumen bisa memberikannya lagi ke produsen. Contoh kemasan multi-trip adalah botol minuman. Yang ketiga, semi-disposable. Kemasan semi-disposable adalah kemasan yang tidak dibuang karena konsumen bisa memanfaatkannya untuk hal lain seperti kaleng biskuit dan kaleng susu. Yang berikut berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Yang pertama, kemasan siap pakai, yaitu kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Yang kedua, kemasan siap dirakit, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian, misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, wood, atau plastik. Yang berikut berdasarkan sifat kekakuan. Yang pertama, kemasan fleksibel, yaitu kemasan yang menggunakan bahan yang mudah dilenturkan, misalnya plastik, foil, dan kertas. Yang kedua, kemasan kaku, yaitu kemasan yang menggunakan bahan keras dan kaku, misalnya gelas, logam, kaca, kayu. Yang ketiga, kemasan hibrid, yaitu kemasan yang memiliki sifat fleksibel dan kaku, misalnya botol plastik dan wadah, bahan yang berbentuk pasta. Kesimpulan, kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak, tetapi BPOM. Kemasan pangan memiliki fungsi untuk melindungi produk dari pengaruh fisik dan kimiawi. Selain itu, kemasan juga dapat berfungsi sebagai sarana pemasaran karena dapat meningkatkan penjualan suatu produk. Berdasarkan bahannya, kemasan dapat diklasifikasikan menjadi kemasan plastik, kertas, karton, aluminium, kaca, dan kayu. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.